Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Di sini ada penjelasan cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada penyimpanan banyak file di hardware atau penyimpanan lokal di komputer atau di handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda untuk menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Atau cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisien, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data penting mereka. Apakah yang disebut dengan virtual environment? Seperti namanya, virtual environment adalah sebuah ruang lingkup virtual yang toleransi dari dependensi utama. Virtual environment sangat berguna ketika kita membutuhkan dependensi yang berbeda-beda antara proyek satu dengan yang lainnya, yang berjalan pada satu sistem operasi yang sama. Virtual environments biasanya digunakan untuk proyek berbasis Python, karena proyek tersebut mempunyai kebutuhan atau dependen yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dibutuhkanlah seperti sebuah virtual environment untuk menjalankannya tanpa merubah konfigurasi pada sistem operasi yang kita pakai. Dan selanjutnya ada Promoxv atau virtual environment. Merupakan sebuah distro Linux virtual environment yang berbasis Debian 64 byte yang mengusung OpenVZ dan KVM. Dengan KVM, kita tidak hanya bisa menginstal Linux saja, tetapi operating system Windows pun bisa kita install. Namun, yang membuat istimewa dari Promox adalah kemudahan dalam instalasi dan administrasi berbasis web. Keuntungan menggunakan Promox sebagai berikut. 1. Gratis. Kita dapat download Promox, menginstal dan menggunakannya secara gratis. Kita dapat membuat infrastruktur cluster data center virtual lengkap dan tidak perlu membayar apapun. Kedua, built-in firewall, yaitu Promox mempunyai firewall sendiri yang melindungi cluster hingga masing-masing virtual machine. Ketiga, mendukung OpenSwitch. OpenSwitch merupakan virtual switch yang digunakan dalam lingkungan virtual Promox. Mendukung penuh OpenSwitch. Keempat, tampilan grafis. Selain menggunakan command line, Promox juga menggunakan tampilan GUI, yaitu Graphical User Interface. Yang kelima, mendukung KVM. KVM ini merupakan modul yang ditambahkan pada kernel Linux untuk menjalankan full virtualization. Promox menyediakan virtualisasi yang stabil pada KVM. Setiap virtual machine dalam lingkungan KVM tidak tergantung pada host operating system. Yang keenam, mendukung LXC, yaitu Linux Container. LXC ini merupakan virtualisasi baru yang lebih efisien
Eleksi ini tergantung pada host operating system. Yang ketujuh ada berbagai plugin untuk store. Dalam lingkungan virtualisasi, Strong digunakan untuk menyimpan disk Mac dan ISO templates dan backup dan lain-lain. Promox V mendukung local directory ISCSI, LVM, NVS, Gloucester, CAP, RBD, dan GVFs. Di sini ada 8 komunitas pengguna. Komunitas pengguna Promox V semakin berkembang dan saling membantu satu dengan yang lain. Kekurangan Promox. 1. Belum mendukung distributed resource schedule, di mana DRS artinya distribusi work antar host ke host yang berada dalam satu cluster harus dilainkan secara manual. 2. Menurut sebagian orang, performance Promox belum maksimal bila dibandingkan dengan VMware SX dan Microsoft Hyper-V maupun Oracle VM. Di sini menurut saya masihlah wajar, mengingat Promox ini kan gratis. Short mode virtual machine kadang tidak berjalan semestinya. Spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan Promox adalah 1 CPU 64 byte, internal MT4 64 or AMD 64, internal VT atau MDV Carpet CPU atau mainboard. Ketiga, minimal RAM-nya 8 GB. Keempat, hardware RAM with batteries protect word hard cache atau BBU, or flash leveling flash hard drivers base result with 15K RPM SAS dan write-nya 10. Yang kelima minimal 2 GB NIC atau for bonding. Ya, lalu ini adalah perbandingan Proxmox dengan VMware ESXi. Yang pertama, pada software type-nya Proxmox adalah open source, yang sedangkan EXI adalah proprietary code atau code yang dibikin secara khusus. Lalu pada basisnya, Proxmox menggunakan Debian Linux KVM, sedangkan ESXi menggunakan VM kernel. Lalu setelah itu Proxmox dan ESXi memiliki banyak kesamaan seperti sama-sama memiliki central management, clustering, high availability, storage and backup API, live migrations from VMs, lalu VM load balancing. Namun Proxmox itu gratis, sedangkan ESXi memiliki free trial selama 60 hari. Pilihan yang terbaik untuk antara Proxmox dan ESXi itu tergantung keperluannya. Misalnya seperti Proxmox lebih cocok untuk perusahaan kecil atau perorangan, sedangkan ESXi itu lebih cocok untuk korporat atau organisasi yang lebih besar. Ya, ini selanjutnya ada forum Proxmox untuk mendiskusikan beberapa hal seperti pada foto ini terdapat forum cara menginstal dan mengkonfigurasinya, lalu networking firewall, dan banyak lainnya. Lalu ini adalah cara membuat kontainer di Proxmox. Yang pertama adalah masuk ke web GUI Proxmox, lalu di bagian kanan atas klik Create City,
Yang kedua, langkah pertama adalah memberi nama dan password kontainer. Kalau sudah, langsung klik next aja. Yang ketiga, pada tab template, pilih image yang ingin kalian pakai. Di sini saya menggunakan template Ubuntu. Yang keempat, lanjut tentukan size disk. Yang kelima, tentukan jumlah CPU core untuk kontainer kalian. Yang keenam, setting memori atau RAM. Lalu yang ketujuh, pada tab network, lakukan konfigurasi sesuai dengan network yang kalian miliki. Di situ kalian bisa setting IP kalian static ataupun DHCP. Lalu yang ke-8, lanjut memberikan DNS name untuk kontainer. Lalu yang terakhir ke-9, pada tab summary kalian bisa melihat semua settingan kontainer kalian. Jika sudah benar, klik finish untuk membuat kontainer. Jika kontainer kalian berhasil dibuat, akan muncul di bawah server untuk menyalakan kontainer. Klik start di kanan atas Proxmox kalian. Ketika menggunakan kontainer, kalian tidak perlu install OS dari awal, karena tadi sudah menggunakan template. Baik, di sini ada cara membuat virtual machine di Proxmox FVA. Yang pertama, login ke web GUI Proxmox, lalu klik Create VM, seperti yang pada di gambar ini. Lalu, langkah selanjutnya, masuk ke tab General, masukkan nama VM. Contoh pada di gambar ini, nama VM-nya web server. Selanjutnya, yang ketiga pada bagian OS, masukkan file ISO yang ingin kalian gunakan, dan isi tipe OS dan versionnya. Sebagai contoh, saya menggunakan Ubuntu 16.040, seperti yang pada ada di gambar. Yang keempat, selanjutnya adalah menggunakan hard disk. Tentukan ukuran disk yang ingin kita gunakan. Kita juga bisa menentukan format disknya, bisa menggunakan RAW atau KeyRAW 2. Yang kelima, setelah menentukan ukuran disk, selanjutnya adalah menentukan jumlah core. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya, pada tab memori, pilih berapa banyak RAM untuk dialokasikan ke virtual machine. Di sini saya menggunakan 1 GB. Step terakhir adalah bagian network. Pilih network adapter yang ingin digunakan. Setelah semua konfigurasi untuk VM sudah kita isi, pada tab confirm akan menampilkan kesimpulan atau seluruh yang telah kita isi. Jika sudah, oke, klik finish. Jika VM sudah berhasil terbuat, maka akan tampil di bawah nama server kita. Klik start untuk menghidupkan virtual machine. Setelah virtual machine dinyalakan, klik tombol konsol di bagian atas layar dan pilih No VNC untuk masuk ke desktop virtual machine. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.